warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GPS, selamat datang di GBS Talk. Ruang diskusi, seru, inspirasi, dan penuh wawasan. Podcast ini dipersembahkan oleh Setie Gici Business School, kampus berkualitas dengan 3 cabang di Depok, Bekasi, dan Bogor, serta program pascasarjana yang siap mencatat calon pemimpin masa depan. Di GBS Talk, kita akan ngobrol tentang bisnis, ekonomi, kewirausahaan, serta berbagai topik menarik lainnya, santai dan tetap berbobot. Karena di sini kita adalah suara kampus, inspirasi tanpa batas. Ya, selamat siang, Mbak Win. Selamat siang, Mas Hari. Ya, di sini kita coba bicara tentang tadi kan disebutkan adanya bisnis, ekonomi, gitu kan. Salah satunya adalah yang kita ingin bincang-bincang di sini nih, Mbak. Ini adalah terkait dengan bisnis nih. Ya. Terutama bisnis-bisnis yang terkait dengan yang namanya UMKM. UMKM itu kan usaha menengah kecil menengah ya. Rata-rata kalau kita lihat nih penghasilan produktivitas dari UMKM itu biasanya sampai dengan angka 5 miliar. Seperti itu. Nah, menurut data statistik yang ada nih, yang saya pernah lihat di Biro Pusat Statistik, bahwa tentunya nih angka pelaku usaha UMKM itu per tahun 2023 itu sudah 4.500.000 pengusaha UMKM, bahkan lebih. Cukup besar ya Mas ya, sangat tinggi itu ya potensinya. Makanya kita lihat kan di sini kan karena cukup besar juga salah satunya nih Mbak Winnie. Kita di sini juga ngelihat bahwa UMKM itu merupakan salah satu sektor penopang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, betul. Gitu. Nah, apalagi di sini di kondisi sekarang ya yang serba tidak pasti gitu ya. Betul. Nah, di sini kawan-kawan sobat GBS, saya perkenalkan, kita akan membahas di sini tentang UMKM dan bagaimana strategi bisnis yang dilakukan oleh UMKM agar bisa bersaing dalam industri persaingan yang sangat ketat sekali di sini, khususnya pada era digitalisasi ini. Nah, di sini sudah hadir di kita narasumber yaitu Mbak Win. Dia adalah seorang pelaku marketing gitu kan, bisnis, dan dia berkecimpung di dunia sales marketing ya, sebagai sales manager di salah satu perusahaan alkes ya. Nah, namun jangan melihat alkesnya gitu kan, tapi di sini beliau sudah 20 tahun berpengalaman di bidang marketing. Nah, tentunya di sini kita bisa lihat nih lintas generasi ya, 20 tahun dan nah ini kita bisa menggali mengenai cara-cara bagaimana UMKM bisa bertahan dan bersaing di industri GPS. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Hari Widianto sebagai host di sini yang akan membawa diskusi kita dalam acara podcast kali ini. Nah, di sini Mbak Win, kalau kita lihat ya, digitalisasi nih Mbak nih. Aku pengen tahu nih, sebenarnya digitalisasi itu kayak gimana sih? Digitalisasi marketing digital market gitu. Bisa dijelaskan nggak Mbak? Oke, terima kasih sebelumnya Mas Hari atas waktunya ya untuk undangannya kita untuk diskusi mengenai, kita akan membahas mengenai digital marketing khususnya untuk membantu para UMKM di era digital ini sangat penting sekali ya Mas, karena sejak terjadinya pandemi sampai saat ini peralihan tentang perekonomian, kemudian penjualan itu sangat berubah, sangat pesat dan sangat berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya. Dan di sini perlu dimanfaatkan adanya digital marketing itu sangat penting, karena jika terjadi sesuatu misalnya seperti kejadian di COVID itu kita masih tetap bertahan dengan kondisi saat itu. Benar-benar Pak, karena kondisi saat itu benar-benar memang membuat hampir semua perekonomian lumpuh, terutama UMKM. Nah, dengan makanya perlu adanya pengembangan digital marketing terutama para pelaku UMKM, di mana hal ini belum banyak dimanfaatkan. Apa sih digital marketing? Itu adalah strategi marketing untuk memanfaatkan
platform-platform yang digital seperti website, media sosial, kemudian kita juga pencarian mesin SEO, kemudian juga email marketing, di mana itu bisa membantu para pelaku UMKM ini untuk memperkenalkan produk-produknya secara digital, karena kan sudah banyak sekali ya, dan pemerintah pun sebenarnya juga sangat support untuk hal ini gitu Mas Hari. Ya luar biasa banget ya, memang era digital ini luar biasa ya, dia bisa, kalau saya tangkap, dia bisa lebih meningkatkan produktivitas dari penjualan ya, meskipun ya, yang tadi dibilang ada keterbatasan ketika terjadi COVID, kontak segala macam. Dengan adanya digitalisasi ini tidak menjadi masalah nantinya ke depannya. Dan berdasarkan data WIA Sosial itu di tahun 2023 bahwa 64,5% penduduk Indonesia itu aktif menggunakan internet. Artinya ini yang bisa kita manfaatkan dan kita gali untuk untuk mempromosikan produk-produk kita, khususnya UMKM gitu. Kalau selama ini kan kita hanya marketnya tradisional saja ya, kita jualan di suatu pameran atau misalnya kita jual sendiri dari dari mulut ke mulut. Tapi sekarang dengan era digitalisasi sebenarnya kita bisa memperluas penjualan kita. Mengapa sih kita harus menggunakan digital marketing? Karena itu. Jadi konsumen lebih mencari produk itu sekarang lebih cenderung ke online gitu. Apalagi generasi muda ya, Gen Z gitu ya. Terus apa sih manfaatnya digital marketing untuk UMKM? Ya salah satunya biaya lebih hemat, karena biaya promosi yang secara langsung dibandingkan era digital lebih mudah gitu. Kedua, kita juga akses pasarnya lebih luas, tidak hanya bisa dijual di lingkungan kita saja, tapi bahkan bisa menyeluruh seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Kemudian memudahkan interaksi antara kita pemilik produk pelaku UMKM dengan para pelanggan, dan yang keempat adalah mampu meningkatkan daya saing UMKM. Demikian Mas Hari. Iya, luar biasa sekali ya. Memang satu cara dari digitalisasi ini bisa lebih mengefektifkan dan mengefisienkan suatu proses ya. Iya, betul. Proses di sini yang akhirnya nantinya ujung-ujungnya profit kan? Iya, nah, itu kan yang itu dan yang tentunya juga akan membantu para UMKM ini lebih berkembang gitu. Kita berharapnya UMKM ini bisa berkembang tidak hanya di Indonesia saja, tapi kita bisa menjadi keluar juga, kita bisa ekspor barang-barang kita, hasil-hasil UMKM seperti misalnya kerajinan gitu, itu banyak sekali. Kemudian makanan juga bisa, karena sekarang ini pemerintah pun juga sangat support itu. Bahkan untuk di alat kesehatan pun dari pemerintah juga sangat support, kalau kita mau melakukan pameran-pameran ke luar negeri pun bisa gitu. Jadi tapi kita hanya bicara saat ini lebih sekup bagaimana sih strateginya secara digital untuk meningkatkan UMKM. Ya. Nah sekarang gini Mbak Win, tadi kan kita ngelihat proses ya. Sekarang kalau dilihat dari apa yang harus dilakukan UMKM nih, menggunakan apa saluran-saluran distribusinya ketika memang atau alat yang digunakan ketika si UMKM ini mau berproduksi tapi dengan digital. Karena kan memang kalau kita lihat nih, digitalisasi ini kan kita sudah tidak ada ruang dan waktu nih, kapanpun, dimanapun kita bisa lakukan. Bisa. Nah, alat atau saluran apa yang bisa digunakan untuk selain platform tadi ya? Berarti kan ada dari platform, ada sesuatu yang harus dipenuhi oleh si UMKM ini agar dia bisa menggunakan digitalisasi produk ini untuk ekspansi keluarnya. Iya, oke. Sebenarnya banyak sekali ya Mas alat-alat yang bisa kita pakai untuk mempromosikan melalui di era digital ini. Tapi sebenarnya saat ini saya akan bicara sedikit mengenai apa sih tantangan UMKM di era digital ini. Salah satunya ada finansial. Jadi kalau melakukan seperti zaman dulu ya tradisional itu dibutuhkan biaya yang cukup mahal. Tetapi dengan era digital itu seperti tadi bahwa manfaatnya salah satunya adalah lebih ekonomis. Kemudian SDM, nah ini yang menjadi juga kendala bagi pelaku UMKM adalah SDM yang terlatih. Seperti apa sih sebenarnya? Jadi mereka kendalanya kadang-kadang adalah bagaimana sih cara memanfaatkan sosial media mereka sebenarnya tahu mereka punya, jadi platformnya bisa sederhana saja sih, kita nggak muluk-muluk harus yang seperti apa. Misalnya kita punya Facebook, mungkin kalau di generasi yang sebelum kalau Gen Z mah pasti sudah ya, pasti mereka juga sangat adaptif banget. Tapi kalau untuk yang generasi di angkatan kita mungkin ya Mas ya, itu kita bisa itu
ada beberapa yang terutama apalagi yang di daerah gitu ya, mungkin untuk memanfaatkan platform era digital ini masih sangat kurang, makanya perlu SDM yang terlatih. Itu sebenarnya cukup sederhana, misalnya dengan memanfaatkan Facebook, IG, TikTok, karena jadi seperti TikTok kan orang image-nya ya udah nari-nari saja, padahal enggak, itu bisa kita manfaatkan dan sekarang pun sudah cukup sangat berkembang. Kemudian regulasi dari pemerintah itu juga menjadi penghambat UMKM, tetapi dalam hal ini sebenarnya UMKM ini pemerintah sudah sangat support, makanya banyak hal yang bisa dilakukan oleh para UMKM, meskipun itu kadang-kadang juga menjadi hambatan. Tetapi kalau kita mengikuti semua alur prosesnya, regulasi pemerintah ini pun sebenarnya bukan menjadi satu hambatan. Kemudian keamanan cyber ya, itu banyak juga ya sekarang itu dengan semakin berkembangnya digital, tentu saja kejahatan di media online pun juga sangat banyak gitu. Bahkan tidak usah berjualan deh gitu, istilahnya kita punya akun private pribadi aja kita bisa disalahgunakan orang juga yang make punya kita, dihack dan lain sebagainya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Kemudian persaingan yang sangat ketat, misalnya untuk kerajinan salah satu kerajinan aja itu persaingan juga sudah cukup luas. Orang-orang juga sudah banyak yang bergerak terlebih dahulu, tapi kita coba tetap mendorong untuk para UMKM ini tetap bisa bersaing gitu, baik di lingkungan atau baik di nasional ataupun secara meluas lagi. Dan administrasi, nah ini kadang-kadang yang sangat menjadi hambatan ya. Administrasi itu kadang-kadang sebenarnya hal yang sepele, tetapi itu juga bisa menjadi sangat kendala. Kenapa ya? Karena tadi kurangnya SDM yang terlatih. Terus strateginya apa sih? Ya kita memanfaatkan platform-platform yang sederhana saja dulu. Misalnya dengan membuat konten untuk di TikTok mengenai produk-produk kita, kemudian optimasi websitenya, kita bisa bikin website. Tapi kalau misalnya belum sampai ke website, kita masih bisa memanfaatkan kayak IG, kemudian Facebook, dan yang sederhana-sederhana dulu. Setelah media sosial lah yang kita miliki, kita coba manfaatkan. Kemudian email marketing gitu. Memang perlu belajar juga ya, makanya mungkin kita perlu mengumpulkan para UMKM untuk memberikan edukasi bagaimana sih kita memanfaatkan digital ini di saat sekarang untuk bisa membantu penjualan mereka gitu. Terus kita juga bisa berkolaborasi dengan UMKM yang lainnya gitu, karena saya beberapa kali juga ikut pameran UMKM sebenarnya tiap tahun ada itu di SCBD ya, itu selalu ada, dan itu pun tingkatnya nggak cuma nasional loh, itu seluruh dunia, itu internasional itu tingkatnya, dan di situ pertemuan antara pelaku-pelaku UMKM, dan dari situ mungkin kita juga bisa aktif di situ, kemudian kita juga aktif di digital marketingnya gitu, dan itu kita bisa berkolaborasi gitu Mas. Iya, menarik banget nih Mbak Win. Tapi gini, tadi berbicara tentang tantangan, ya tadi tantangan ke depan ya, karena memang kan salah satu isu terbesarnya adalah di SDM ya, dan juga salah satunya adalah biaya. Terkadang gini, mindset dari UMKM ini adalah bisnis rumahan, biasanya gitu ya, bisnis rumahan, dan terkadang masih belum ada dalam menjalankan bisnisnya masih tercampur adukan oleh masalah internal rumah tangganya gitu kan, sehingga bisa jadi orang bilang ya udahlah ini bisnis yang rumahan yang biasa-biasa aja kan gitu kan. Nah, ada nggak kiat-kiat dari Mbak Winnie melihat bahwa misalkan ya tadi satu sisi boro-boro kita mau melihat ini adalah mau membuat TikTok, Instagram gitu kan, ini aja masih dari sisi orangnya aja masih berpikir ya udah, yang penting saya berproduksi, saya ini hasil produksi yang nggak tahu, yang penting bisa laku jualan, terus juga nantinya hasilnya buat kebutuhan rumah tangga lagi, dan terus siklusnya di sana, sehingga satu ada apa namanya yang dianggap oleh si UMKM ini adalah ya bisnis hanya keberlangsungan, tapi nggak tahu berapa untungnya atau berapa ruginya, kita nggak tahu nih. Itu yang kendala pertama. Yang kedua, bagaimana mengajak nih teman-teman UMKM gitu ya merubah pola pikir yang tadi gitu kan, sehingga membawa UMKM ini naik kelas. Ibaratnya kayak tadi mungkin di kancah pameran internasional ya, misalnya ini sudah ada yang sampai tinggi karena mereka dari sisi pembukuan, marketing mereka sudah menggunakan yang tadi ya, ke sana. Nah, ini yang
rentang yang dari tadi bisnis rumahan menjadi naik kelas, ini apa yang harus dilakukan oleh UMKM tersebut nih Mbak Winnie? Oke, menurut saya gini ya Mas ya, UMKM itu memang itu menjadi tantangan terbesar ya, karena biasanya orang image-nya ini kan cuma usaha kecil, saya nggak perlu manajemen yang rumit. Iya betul, kita memang tidak perlu manajemen yang sangat rumit, tetapi kita perlu menyampaikan bahwa hal yang paling penting adalah di sini adalah bagaimana kita manajemen antara usaha kita UMKM dengan untuk sehari-harinya itu tetap harus dipisahkan. Jadi perlunya adanya finansial ya, maksudnya untuk planningnya, untuk manajemennya, manajemen finansial itu yang perlu kita edukasi kepada pelaku UMKM. Nanti next mungkin kedepannya kita bisa salah satunya kita melakukan seminar atau webinar dengan para pelaku UMKM di lingkungan kita saja dulu, di lingkungan kampus ya. Kita kan berharap juga kampus Gizi ini juga mampu memberikan inspirasi buat lingkungan dan berguna buat lingkungan sekitar kita. Karena di daerah Depok ini pun banyak sekali UMKM yang mulai berkembang ya gitu. Nah, bagaimana kita bisa berkolaborasi, mungkin kita bisa mengumpulkan untuk memberikan webinar atau seminar di next berikutnya dengan salah satunya untuk memberikan apa sih sebenarnya harus yang dilakukan. Mungkin cukup yang sederhana yaitu tadi, satu adalah kedisiplinan mengenai manajemen keuangan. Yang kedua adalah kita mendorong para UMKM itu untuk memanfaatkan mereka. Saya yakin gitu ya, di angkatan kita saja pasti paling tidak mereka punya sekarang itu rasanya tidak ada orang yang tidak punya sosial media ya, minimal Facebook, IG itu pasti ada, dan masih banyak yang lain lagi. Kita mendorong bagaimana mereka bisa mengembangkan, mempromosikan produk-produk mereka untuk hanya melalui Facebooknya, melalui IG-nya, itu salah satunya. Jadi kita mungkin tidak perlu bicara yang maksudnya yang terlalu detail, jadi yang sangat sederhana tetapi mereka masih mampu melakukan, dan kita terutama yang diutamakan adalah mengenai kedisiplinan dari dalam manajemen keuangan itu tadi. Jadi bisa memisahkan antara kita harus menghitungnya dari awal bahwa modal itu berapa, kemudian keuntungannya berapa, terus jadi harus benar-benar dibedakan antara usaha dengan yang hari-hari. Kalau selama ini kan banyak hal yang masih melakukannya itu dicampur-campur gitu ya. Iya. Bagaimana kita memberikan edukasi? Memang itu perlu edukasi sih Mas. Tidak bisa dengan instan juga gitu sih. Iya. Ya, memang sih seperti itu ya. Terus yang tadi setelah oke lah tadi memang harus perlu adanya edukasi ya, edukasi ke si UMKM ini agar memisahkan namanya usaha atau bisnis memang dibedakan dengan keperluan hidup ya, gitu. Betul. Itu yang memang harus dipecahin, harus berani ya, harus berani memulai bahwa bisnis is bisnis gitu kan, real hidup ya real hidup gitu ya. Nah terus sekarang gini Mbak, ketika memang tadi kan kita berbicara digitalisasi ya, berarti kan pemanfaatan metode-metode medsos gitu kan, kayak Facebook, Instagram, terus yang lainnya gitu kan, yang terkait TikTok atau terkait yang bisa memasarkan produk atau jasa kita nih. Nah kira-kira nih buat UMKM kadang kan bingung nih memulainya harus kayak gimana sih, apa sih yang harus ada di dalam misalnya Facebook gitu kan, yang harus disiapkan apa nih untuk si UMKM ini bisa membranding mereknya gitu. Mungkin bisa Sebenarnya sangat mudah ya. Maksudnya kita manfaatkan yang ada, contohnya Facebook, IG gitu. Dengan kita mempost produk-produk kita, bikin foto-foto yang cantik dari produk-produk kita. Nggak harus kok kita punya kamera yang hebat-hebat. Sekarang pakai handphone saja juga sudah cukup banyak, bahkan banyak trik-trik juga untuk memfoto pakai kamera, memfoto produk, dan hasilnya cukup keren gitu. Jadi kita bisa membuat desain yang bagus gitu ya, dengan alat yang sederhana yang kita punya. Nggak perlu kita harus punya alat yang bagus, nggak. Dengan melalui pakai handphone pun sekarang sudah banyak sekali untuk editing dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memudahkan komunikasi dengan para pelanggan, yaitu dengan cara ya membuat tagline terhadap produk kita itu yang menarik. Terus juga mengatur jadwal postingan kita di medsos ya, jadi benar-benar terjadwal rutin, jangan seminggu habis itu menghilang. Jadi kita usahakan untuk rutin, jadi akhirnya orang pun akan selalu lihat terutama di IG ya, kalau sekarang ya di IG, kemudian di Facebook. Kalau Facebook agak jarang ya kalau untuk
apa itu namanya, di TikTok juga bisa. Dan kemudian kita juga memantau traffic website kita, toko online kita. Kalau bisa kita juga sudah punya website ya, yang sederhana pun juga nggak apa-apa, cari yang gratis-gratis juga banyak. Jadi kita bisa posting produk-produk kita, terus kita berulang. Yang pasti adalah konsisten, itu yang utamanya. Itu konsisten ya, konsistennya. Cuman gini Mbak, ada nggak trik ketika memang kita sudah melakukan tadi promosi lewat Instagram misalnya atau Facebook gitu kan. Nah ternyata kan kita tadi Mbak Win memantau nih trafficnya seperti apa. Nah caranya untuk meningkatkan traffic agar si website kita ini bisa dilihat oleh orang lain, terus misalnya produk kita yang sudah kita posting dilihat atau di like atau di subscribe gitu kan, terkait dengan produk agar apa, produk kita dikenal oleh masyarakat luar ya, ibaratnya ya, terkait dengan produk-produk yang sudah terdigitalisasi ini. Gimana Mbak Win? Kalau menurut saya sih tetap ya, mau nggak mau kita harus ikut iklan berbayar ya, karena itu yang membantu menaikkan algoritma kita untuk baik itu di Google ataupun di platform-platform sosial media kita. Kenapa? Makanya kita perlu menggunakan iklan berbayar. Sebenarnya iklan berbayar pun sebenarnya nggak mahal-mahal juga sih. Ada juga yang cuma 500 itu untuk setahun ada gitu ya. Jadi nanti pinter-pinternya saja bagaimana kita memanfaatkan itu. Sehingga di situ pun kita bisa mengunci gitu, membatasi untuk iklan pencarian itu bagaimana produk kita itu bisa muncul teratas. Itu juga ada istilahnya kayak di bus ya, kalau zaman dulu itu kita bisa untuk waktu awal-awal zamannya si Google itu pun kita bisa di sana pakai, makanya perlu pakai iklan berbayar, dan iklan berbayar nggak harus yang terlalu mahal, itu juga bisa. Kemudian targeting market pasar kita itu siapa sih gitu, itu juga akan, jadi memang harus sedikit spesifik ya mengenai untuk memanfaatkan iklan-iklan berbayar ini. Kemudian kita juga itu untuk memantau traffic, terus kemudian kita juga meningkatkan awareness terhadap produk kita, dan sehingga kita juga bisa mengukur kinerja iklan kita itu seberapa besar sih pengaruhnya gitu. Dan memang itu tidak harus kita sendiri yang punya, kita bisa berkolaborasi itu tadi Mas dengan orang-orang yang melalui iklan berbayar itu. Oh gitu, luar biasa ya. Berarti biarpun berbayar tapi efeknya dominannya dengan adanya income tambahan berarti seharusnya tidak jadi masalah ya, ketika betul. Seperti sana ya. Jadi logikanya kita arahkan ke sana ya Mbak Win ya. Nah terus juga terkait dengan konsep ya namanya UMKM ya Pak ya Mbak ya, tidak terlepas dengan istilahnya manajemen gitu kan. Kadang yang tadi manajemen berbasis rumahan dengan manajemen yang berbasis usaha juga beda nih. Iya, betul. Tentunya kan UMKM dengan adanya manajemen dia akan lebih terarah nih. Iya. Nah, bagaimana nih pertanyaan saya, ketika memang sudah ada manajemen, tentunya kan digital ini kan dunia maya ya Mbak Win ya, ibaratnya kita tidak bisa ngelihat hanya terlihat dari komputer ataupun lewat handphone segala macam ya Mbak. Nah bagaimana cara mendapatkan konsumen gitu kan, terkait kita menggait konsumen dari dunia maya nih terkait dengan produk kita seperti itu. Apakah bisa nggak kita misalnya mendapatkan dari hasil tadi traffic, berarti kan ada data nih yang masuk nih, usia yang mengklik website kita, usianya dari rentang sekian sampai sekian kan gitu, atau dari segi demografi info demografi bisa kita dapat lah, misalnya ternyata yang membeli produk kita adalah ibu-ibu atau bapak-bapak gitu, atau kalangan Gen Z gitu ya, seperti itu. Nah bagaimana pemanfaatan hal tersebut yang dikelola dalam suatu manajemen sehingga kita bisa mendapatkan profit dari sana? Yang pasti kita memanfaatkan semua database yang sudah kita miliki ya. Maksudnya dari kita iklan, kemudian kita memulai dari platform yang sederhana tadi, contohnya kayak Instagram, WhatsApp, Facebook, kita dapat
database, dan kita juga bisa dengan email marketing, yaitu kita mengirim program-program promosi kita baik melalui email, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, dan sekarang itu sangat mudah Mas untuk melakukan itu. Artinya kita, ya itu tadi yang diperlukan adalah konsistensi ya. Kita konsisten terhadap iklan-iklan kita, kemudian juga setelah kita dapat database, kita tetap juga melakukan promosi dengan terus-menerus mengirim ke WhatsApp, IG, ataupun email marketing kita, dan kita memanfaatkan fitur-fitur itu untuk bisa menggait para pelanggan yang tertarik terhadap produk-produk kita gitu. Dan kita tentu saja yaitu memanfaatkan, selain itu kita juga bisa Instagram Reels, kemudian kita juga TikTok, bisa juga bikin konten-konten yang menarik, di mana pada saat itu juga kita bikin program-program promo, dan itu juga bisa meningkatkan selain untuk meningkatkan pelanggan baru juga retensi, yaitu artinya si pelanggan lama untuk bisa membeli produk kita lagi, tertarik dengan produk kita. Kembali lagi adalah intinya konsistensi kita dalam di era digital ini, karena kalau kita tidak konsisten, promosi apapun baik itu secara langsung maupun online, tetap saja kita akan tenggelam seperti itu. Iya, berarti bagaimana kita bisa memanfaatkan ya. Iya, boleh dibilang digitalisasi ini sebagai mata pisau ya. Iya. Bisa dia menguntungkan kita atau bisa melukai kita sendiri Iya, gitu. betul. Nah, terakhir nih Mbak Win, sebelum, karena sudah cukup menarik tadi yang diskusi kita, terakhir deh tipsnya nih untuk bisa memulai. Kadang kan orang nih yang tadi nih belum bisa move on dari bisnis tradisional ke konvensional. Tipsnya seperti apa buat teman-teman UMKM? Untuk para teman-teman UMKM, sebenarnya kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa digital marketing itu harus yang punya website yang keren, yang bagus, terus kemudian kita harus berbayar yang cukup mahal. Tidak, kita memanfaatkan handphone kita, platform-platform yang ada di dalam handphone kita, seperti mulai dari cara yang paling mudah itu menggunakan Facebook, menggunakan IG, menggunakan WhatsApp kita. Kan pertama dari, kalau WhatsApp mungkin dari teman-teman terdekat kita, link circle kita dulu. Kemudian kalau di Instagram atau Facebook justru jangkauannya juga lebih luas. Kemudian kita juga bisa bikin konten-konten di platform yang cukup terkenal seperti TikTok. Kemudian kita juga memanfaatkan Reel Instagram. Sekarang di Facebook juga ada Reels juga. Kemudian manfaatkan fitur-fitur yang gratis Mas. Kemudian kita tetap terus belajar dan mengikuti tren digital marketing saat ini itu apa sih. Yang intinya kita terus belajar, konsisten, dan harus terus ya, tidak bisa berhenti. Dan ekonomi Indonesia saat ini juga kita berharap UMKM mampu mendorong perekonomian Indonesia untuk lebih baik. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mbak Win. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa memang untuk bisnis intinya adalah ketika digitalisasi kita bersedia untuk kita mulai. Bahwa ketika kita mau mencapai titik finish tertentu, berarti harus dimulai dengan langkah-langkah, yaitu apa? Berani memulai dan konsisten dalam penggunaan media sosial segala macam, bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga hal tersebut bisa meningkatkan produktivitas dari produksi yang dijual UMKM tersebut ya Mbak Win ya. Mungkin demikian podcast kali ini. Di sini Suara Kampus, inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.